Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi, Gri? Nggak tahu. Menarik nggak, Gri? Justru lagi tunggu-tunggu Roy CS di minggu ini udah Kamis. Besok Jumat. Nggak tahu dapat nggak Jumat keramatnya. Nggak dapat juga. Gue coba cari lain dulu lah. Yang lebih menarik. Nah, ini lebih menarik ini. Sebenarnya ini sudah gua sampaikan sebelumnya bahwa dengan diterbitkannya amnesti dan abolisi yang waktu itu pertama sekali saya highlight adalah jangan sampai ibarat kata menolong anjing cepet. Apa itu? Ditolong, udah bebas, dibebasin, malah gigit. Ternyata sekarang hari ini terjadi dugaan saya itu. Padahal waktu itu saya masih warning, saya masih kasih awas ya. Jangan sampai udah dikasih bebas, kalian malah teriak-teriak, ngower-ngower kemana-mana, malah merasa sok bener, terus memframing-framing. Itu benar, tapi aku ngelihatnya PDIP rada bisa menjaga diri. Walaupun ada beberapa kadernya yang komennya ya seperti video yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Tapi bagi Tom Lembong, boro-boro terima kasih. Ya mungkin sih terima kasih ke Pak Prabowo-nya. Tidak hanya berhenti di situ. Tom Lembong melaporkan balik ke MA hakim yang menyidangkannya. Nggak tahu, jaksa juga dilaporkan apa nggak tahu. Kan ini kan luar biasa gitu ya. Pak Prabowo, kalau sudah seperti ini, apa artinya abolisi yang Bapak berikan kepada Tom Lembong? Tujuan Bapak kan untuk stabilitas nasional. Ya, tujuan Bapak kan untuk rekonsiliasi nasional. Tujuan Bapak kan supaya tidak hiruk-pikuk terus. Apalagi jelang 17 Agustus. Supaya pemerintah fokus membangun. Itu kan tujuannya. Dapat, Pak? Enggak. Faktanya Tom Lembong melaporkan hakim yang menyidangkannya ke Mahkamah Agung. Luar biasa kan? Ini namanya menolong macan yang lagi kejepit, lagi meraung-raung, kesakitan. Begitu ditolong, lepas, macannya menggigit balik orang yang menolongnya. Ya, terbukti sekarang. Ini adalah karakter seseorang yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Saya jadi ingat pada saat itu Pak Luhut marah-marah, marahin Lembong, yang Tom Lembong itu sok-sokan berjasa terhadap Jokowi waktu itu. Langsung disikat sekaligus oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Lu jangan belaka. Ini penerjemahan bebasnya. Emang lu saja yang kerja. Kalaupun banyak yang memberikan not ke Pak Jokowi, bukan lu, tapi Menteri Luar Negeri. Sombong sekali. Kau dikasih tugas juga nggak selesai. Aku pula yang menyelesaikan tugas kau. Ini karakternya memang wicemak. Tanda tanya besar. Perlu dipertanyakan. Orang mau berterima kasih. Ya mungkin terima kasih ke Pak Prabowo gitu ya. Tapi kemudian harus diikuti oleh sifat humble. Nggak kayak begini. Justru malah melaporkan balik hakim ke Mahkamah Agung. Luar biasa kan? Luar biasa. Artinya kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo menerbitkan amnesti dan abolisi, saya bilang ini pendapat pribadi sia-sia. Udah Pak Prabowo dihujat, dikritik banyak rakyat, dianggap nggak konsisten atau inkonsistensi, tindakannya nggak sesuai dengan ucapannya. Habis Pak Prabowo mengorbankan amnesti dan abolisi hanya untuk 2 orang yang nggak tahu juga berterima kasih. Mungkin sih kita nggak begitu dengar hiruk-pikuknya PDIP gitu ya. Tapi komentarnya Deddy Sitorus dan ketumnya Megawati kan seperti itu. Kita dengar sendiri itu seperti itu. Saatnya kebenaran menang. Katanya. Dia tetap merasa Hasto tidak bersalah.
Nah, yang model-model begini kan nggak tahu, udah dikalkulasi atau belum sama Pak Prabowo. Belum lagi Pak Prabowo hari ini saya yakini kok kehilangan simpatik dari pendukungnya Pak Jokowi. Boleh dikalkulasi dengan angka-angka. Pendukungnya Pak Jokowi kira-kira berapa yang berkontribut terhadap Pak Prabowo dan memilih pada saat Pilpres kemarin. Itu rupanya yang nggak dikalkulasi. Ya, berharap mendapat dukungan PDIP dan kelompok kadron, tapi kehilangan pendukungnya Pak Jokowi. Nggak tahu dari kalkulasi apa belum. Mungkin sih Pak Prabowo tidak merasa kehilangan pendukungnya Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowinya tetap baik terus kepada Pak Prabowo. Ya, artinya apa? Masih berkeyakinan niat menyatukan seluruh elemen bangsa, komponen bangsa tetap positif sampai dengan hari ini yang dirasakan oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan akan semakin jelas dan tegas lagi hasilnya seperti apa. Nanti kita lihat pada saat acara peringatan HUT RI ke-80 di Istana Negara. Ya, bertemunya antar tokoh bangsa ini, tokoh negara ini, presiden dan mantan presiden, wakil presiden dan mantan wakil presiden, di satu acara momen peringatan HUT RI ke-80 Istana Negara. Kebayang nggak nanti kira-kira? Pak Prabowo, ya, Bu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY datang di acara HUT. Coba nanti seperti apa? Itu adalah parameter diterbitkannya amnesti atau abolisi. Kalau besok pada saat pertemuan ini, kok saya yakini kalau Pak SBY dan Pak Jokowi kita tahu seperti itu. Tapi Megawati kan belum tentu. Bu Mega kan belum tentu. Bisa sehumble yang lain, bisa ngajak ngomong dengan Pak Jokowi dan Pak SBY. Belum tentu. Kalau ini nanti tidak juga terjadi, keakraban, kelihatan akrab ngomong antara Megawati, Jokowi, dan SBY, kita anggap amnesti dan abolisi itu gagal untuk menyatukan komponen bangsa ini. Justru yang terjadi adalah hiruk pikuk dan keributannya makin meningkat. Kita rasakan sampai dengan hari ini di platform semua media sosial makin meningkat. Eskalasinya makin meningkat. Itu yang sekarang kita rasakan. Impact dari diterbitkannya amnesti dan abolisi. Ini mesti dikalkulasi. Ya, betapa rakyat kecewa memilih Pak Prabowo, bukan tidak mungkin ikutan juga kecewa. Karena harapannya adalah ketika milih Pak Prabowo, dianggap Pak Prabowo tegas terhadap pemberantasan korupsi. Tidak pandang bulu. Even itu bulu ketek. Tidak pandang dari keluarga mana. Tidak pandang juga dari partai mana. Itu kemudian yang menyebabkan salah satu kemenangan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Terus terang, gua milih Pak Prabowo karena itu. Bahwa ternyata hari ini itu terciderai oleh terbitnya amnesti dan abolisi. Itulah yang saya sampaikan. Ini adalah bentuk inkonsistensi yang ada di diri Pak Prabowo. Gitu loh Pak. Coba ya dibebaskan, diberi ampunan. Kan sekarang kan malah gugat balik kan, melaporkan balik kan, Tom Lembong luar biasa. Luar biasa. Dari situnya sudah nggak kecape, hiruk pikuknya makin nambah, target menyatukan tokoh-tokoh bangsa, ya ada loh, masih tanda tanya juga. Kita tunggulah sampai dengan peringatan HUT RI nanti 17 Agustus. Seru juga nanti momen-momen itu terjadi gitu ya. Dengan Bu Mega. Pak Jokowi nyapa Bu Mega. Bu Mega, main yuk. Rupanya sakitnya belum hilang. Jangankan Pak Jokowi yang baru kemarin gitu ya, Pilpres kemarin. Pak SBY saja yang sudah melewati 2 periode presiden masih belum hilang. Pak Jokowi, kata Pak SBY,
Gimana? Udah ketemu Bu Mega tadi? Udah? Udah baikan? Nggak tahu. Coba Pak SBY, coba. Sapa Bu Mega, coba. Ya, saya coba ya. Bu Mega. Hei. Bu Mega. Bu Mega, saya SBY. Ibu mau sampai kapan nggak mau diajak ngobrol sama saya? Bu, keburu nanti kita sama-sama mati loh Bu, udah tua. Sementara kita nggak saling tegur sapa. Loh, berhasil Pak Prabowo? Berhasilkah? Luar biasa kalau sampai berhasil nanti. Ya, ini benar-benar ya Pak Prabowo dianggap top legend. Bisa menyatukan mereka bertiga yang bersiteru. Tapi kalau enggak, mengorbankan amnesti dan abolisi, yang ada Bapak kehilangan basis massa banyak banget. Ya. Dengan demikian, harapan Bapak di 2029 kok makin piat. Makin berat, Bapak. Serius, beneran. Ya, nanti kita lihat aja. Kan mudah-mudahan ada hasil survei gitu ya, yang mendukung data secara ilmiah. Kalau ini kan by asumsi nih. Ya, by perasaan. Kita lihat nanti ya, tanggal 17 Agustus, pada saat HUT RI ke-80, di antara tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan mau seperti apa, dan akan tambah unik jika kita mendengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama